piyanggenipun Bupati Banyumas rumiyin ngantos sepriki.
tutur ganteng-ganteng. Nah, wondene menika wonten Pepetan Adipati Merapat. Ingkang sepisan Adipati Raden Joko Kaiman niku nyepeng pusarane ngadil utawi tahta 1575 ngantos 1580.
1171 dumugi 1178.
Patih Wiryatmaja. Raden Arya Wiryatmaja adalah Patih Kabupaten Purwokerto. Namanya terus berkibar dan bersinar sehingga dikenal orang hingga zaman kita sekarang ini. Dia adalah seorang tokoh dengan menyandang banyak nama pujian, seorang birokrat profesional, perintis, pelopor, pembaharu, sampai seorang budayawan dengan kualitas pujangga. Namun di antara nama besar yang disandangnya, Sang Patih sangat termasyhur sebagai perintis lumbung desa, rumah gadai, dan bank perkreditan rakyat di daerah Lembah Serayu, Banyumas. Karir Wiryatmaja sebagai birokrat atau pegawai negeri dimulai dari tingkat menjadi juru tulis seorang kontrolir Belanda di Banjar. 3 tahun kemudian dia diangkat jadi mantri polisi di Bawang Distrik Singapura. Karirnya terus menanjak hingga tahun 1873 dia sudah menduduki jabatan kursi Werdana Adirja. Setelah sebelumnya selama 7 tahun menjadi wakil Wedana Batur. Tahun 1875 dia dipindahkan menjadi Wedana Banyumas. Tetapi 4 tahun kemudian Wiryatmaja sudah menduduki jabatan puncak seorang pegawai negeri, yakni diangkat pemerintah Hindia Belanda sebagai Patih Kabupaten Purwokerto. Wiryatmaja terkenal dengan keberhasilannya menumpah rentenir di Kabupaten Banyumas. Dia berhasil menumpas rentenir yang telah menghutangi para pegawai negeri yang membebani mereka untuk berhutang dengan bunga sangat tinggi. Dan dengan uang beliau, dia berhasil menumpas para rentenir. Karena keberhasilan beliau, kegigihan beliau, dipercaya juga mengelola dana dari Masjid Purwokerto sebanyak 4.000 gulden untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Banyumas, khususnya adalah masalah hutang piutang terhadap lintah darat. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau juga menulis Babat Banyumas yang menjadi dasar hingga saat ini. Sejarah Banyumas, Babat Banyumas menjadi dasar-dasar untuk diteruskan sebagai catatan-catatan sejarah saat ini. Dalam menulis kitab babatnya, Patih Raden Wiryatmaja yang cerdas rupanya tidak mau terjebak dalam suatu rekonstruksi histografi sejarah yang tidak dikuasainya. Tugasnya seorang penulis sastra babat hanyalah memotivasi, melakukan rintisan dan meletakkan dasar-dasar dan fondasi bagi penulisan Babat Banyumas yang lebih dekat dengan fakta sejarah. Sapa sing tatak lan tetek bakal tutup, yang berarti barang siapa yang teguh, tabah, dan kuat dalam pendirian serta tidak mudah terbelokkan oleh rayuan godaan, dia akan berhasil mencapai apa yang diidamkan. Inilah yang diajarkan Sang Patih Wiryatmaja untuk diteruskan kepada generasi penerus di Banyumas, khususnya para birokrat atau pegawai pemerintahan yang harus selalu dapat melayani masyarakat tanpa adanya pamrih dan menyelesaikan permasalahan hingga tuntas dengan meminimalisir resiko yang ada. Sekali lagi semua regu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, sapa sing tatak lan tetek bakal tutup. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bupati Banyumas dan juga Sekda Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Wahyu Budi Saptono beserta Ibu Rahayu Wahyu Budi Saptono. Dan juga terima kasih kepada para asisten Sekda dan juga para kabel beserta istri di jajaran Sekda Kabupaten Banyumas yang telah ikut mensukseskan acara ini. Dan perkenan kepada Bapak Sekda beserta Ibu dan rombongan untuk menuju ke Pendopo Sepanji untuk persiapan upacara Paneleman. Bapak Ibu hadirin sekalian, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai visi menjadikan Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri
Tepuk tangan sekali lagi untuk Sekda Kabupaten Banyumas. Wah, menika ngagem payung song-song bawono minangka kangge pratanda Gunung Slamet. Nggih, mugi-mugi warga Banyumas tansah pinayengan slamet kidule Kali Serayu. Moga-moga slamet lan rahayu kanggo warga masyarakat Banyumas. Tepuk tangan sepisan Bali. Kabupaten Banyumas nggadahi visi lan misi, mangga bekayune dipun waos. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Sekretaris DPRD Dr. Andes Nungki Hari Rahmat MSI dengan visi terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD serta mengusung misi 1 meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur baik dalam aspek operasional, manajerial, teknisi maupun administratif. 2. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan guna menunjang tugas dan fungsi legislatif. Dan 3. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam menunjang tugas, fungsi, dan kewenangan legislatif Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan jumlah peserta 40 orang bertugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Banyumas! Mereka Banyumas! Satria Sekretariat DPRD! luar biasa. Hormat! Red! Hadap kiri! Red! Maju! Jalan! Ya, tepuk tangan untuk rombongan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas nganggo klambi ireng-ireng, klambi Banyumasan sesuai ketentuan. Iya, main pisan gawene wis tahun pingi ora ding. Telu bulan sedurunge luar biasa. Bank Jateng merupakan bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah Kota Kabupaten se-Jawa Tengah yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng mempunyai visi sebagai bank terpercaya menjadi kebanggaan masyarakat dan mampu menunjang pembangunan daerah. Sejalan dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham atau pemilik, maka Bank Jateng berusaha mewujudkannya dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di tahun 2022, Bank Jateng mentorehkan banyak prestasi. Salah satunya adalah Bank Terbaik 2022 kategori BPD
KBMI 2 atau modal inti lebih dari 6 triliun sampai dengan 14 triliun menurut investor World Bank 2022. Dan Best Bank Digital Banking kategori BPD untuk dimensi teknologi menurut investor dan intellectual business community dan berita 1. Saat ini Bank Jateng telah mempunyai berbagai macam produk dan layanan. Salah satunya adalah tabungan bima dengan memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi nasabahnya. Antara lain, setoran awal yang terjangkau hanya dengan 50.000. Sudah mendapatkan buku tabungan dan BPD Card. Mendapatkan asuransi premi gratis dan berkesempatan memenangkan hadiah undian bima yang diundi 2 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, layanan unggulannya adalah Bima Mobile. Adalah satu layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, hadir melangkah dengan fitur lebih banyak, lebih optimal dan nyaman digunakan. Bank Jateng berusaha untuk semakin baik di masa depan, memberikan pilihan fasilitas layanan baru dalam aplikasi berbasis mobile yang nyaman dan aman. Bima Mobile mempersembahkan semangat semakin baik. Cukup dengan memiliki smartphone dan terhubung dengan internet, maka Anda bisa menikmati layanan Bima Mobile. Dengan formasi Song Song Bawono, ini adalah payung khas Banyumas kerajinan dari Kalibagor. Tepuk tangan untuk rombongan Bank Jateng. Bank Jateng juga merupakan peserta dari lomba penjor yang mengirimkan penjor terbanyak sebanyak 22 penjor. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bank Jateng. Bapak Bupati lan sedaya tamu kehormatan Forkompimda menika kontingen saking Perumdan Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Di suatu desa terjadilah kemarau panjang yang membuat masyarakat sekitar kesusahan air.
Ki Duslam akhirnya merelakan dirinya untuk mencari sumber mata air untuk menolong masyarakat sekitar. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sumber mata air, atau dalam bahasa Banyumas adalah tuk. Ya. Sumber mata air pegunungan yang begitu melimpah dengan airnya yang sejuk dan segar. Ki Duslam lalu membuat saluran air untuk mengalirkan air ke warga masyarakat. Kebahagiaan pun terpancar di wajah masyarakat sekitar karena mendapatkan keberkahan air yang melimpah dari Ki Duslam. Ki Duslam adalah perlambang dari pendekar-pendekar Perumdam Tirta Satria yang dengan gigih senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat Banyumas, yang kali ini memberangkatkan peserta sebanyak 40 orang. Adapun pimpinan Perumdam Tirta Satria, sebagai direktur utama beliau Bapak Agus Subali, SE MSI AKCA. Sebagai direktur umum Bapak Haris Setiabudi, Sarjana Ekonomi. Dan direktur teknik beliau Bapak Wipi Suprianto, STMIKO. Perumdam Tirta Satria adalah sebagai pelaksana penyelenggara SPAM untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu air minum. Bapak Ibu hadirin sekalian, tepuk tangan buat tim kontingen Perumdam Tirta Satria yang mempunyai visi menjadi perusahaan profesional yang berkinerja sangat baik, memuaskan, dan terus berkembang. Selanjutnya adalah kontingen dari PT BPR BKK Purwokerto Perseroda. Terima kasih atas partisipasi dari PT BPR BKK Purwokerto. Sebagai direktur utama beliau Bapak Sugeng Priyono, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Dan juga direktur umum dan kepatuhan Bapak Wahono, Sarjana Ekonomi. Dan direktur pemasaran Bapak Hari Sabtono, Sarjana Hukum. Visi PT BPR BKK Purwokerto menjadi bank perkreditan rakyat yang sehat, terpercaya, dan unggul dalam memberikan layanan kepada masyarakat. PT BPR BKK Purwokerto Perseroda. Kita siap, kita bisa, kita sukses. Tepuk tangan. Iya, sebagai misi yang diemban PT BPR BKK Purwokerto yaitu meningkatkan kualitas SDM disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, meningkatkan pertumbuhan usaha dan penyelenggaraan operasional perbankan secara profesional, mengoptimalkan potensi wilayah Kabupaten Banyumas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian permodalan yang mudah.
inilah kontingen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Nugroho Purwadi, Magister Manajemen. Mempunyai visi menjadi aparat pengawas internal pemerintahan yang profesional untuk memacu terwujudnya aparatur pemerintahan Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, ini adalah mitra dan juga tangan kanan dari Bapak Bupati untuk mengamankan supaya bisa tetap tatat dan tetap sesuai aturan yang berlaku dan tidak melanggar norma undang-undang. Mempunyai misi yang pertama, mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral, meningkatkan kualitas dan peran pengawasan. Yang keempat, mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih, dan bertanggung jawab dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang objektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. Yang keenam, mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, fasilitas pemerintahan secara efisien dan efektif. Dan yang ketujuh, misinya adalah mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik. Adapun prestasi yang telah dicapai, yang pertama adalah peringkat 1 tingkat provinsi Jawa Tengah kategori pemerintah daerah kabupaten kota dengan kinerja pengawasan pemerintahan. Selanjutnya, Bapak Bupati dan tamu kehormatan, terimalah persembahan kontingen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI dengan Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Ibu Susetya Dwiningsih Esos MSI, dengan Kepala Bidang PGTK Bapak Sarno SPD SH MSI, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dr. Anda Ernest Hindasah, juga Kepala Bidang Pembinaan SD Ihya Mahluki ST, dan juga Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Triasih Kartikowati Sarjana Hukum. Barisan Dinas Pendidikan terdiri dari pejabat struktural, pengawas SMP, penilik, Korwilcam Dindikse Kabupaten Banyumas, Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Banyumas, dan Kepala SKB se-Kabupaten Banyumas.
visi Dinas Pendidikan. Visinya adalah meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan. Dengan jumlah total peserta 140, luar biasa. Yeay, tepuk tangan. Pak Bupati pancen wis keren. Misi Dinas Pendidikan. Iya, tepuk tangan buat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang mempunyai misi meningkatkan layanan aksesibilitas pendidikan yang ramah dan santun. Dan dua, cepat dan tanggap terhadap perubahan, sinergi dengan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, akurat dalam penyampaian data dan informasi pendidikan. Langsung hormat, Ciko. Abdek, Cicek, Ciko. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mempunyai prestasi yang membanggakan. Yang pertama, Kabupaten Banyumas meraih pencapaian dalam penambahan aktivitas akun belajar.id tertinggi se-Indonesia periode 1 Juli 11 November 2022 dari Kemendikbudristek. Luar biasa. Yang kedua, Kabupaten Banyumas meraih pencapaian dalam penambahan aktivitas akun belajar.id peringkat 1 se-Jawa Tengah periode 1 Juli 11 November 2022 dari Kemendikbudristek. Prestasi yang ketiga, Banyumas Calakan Teacher Training Center atau BCT2C meraih top 19 inovasi nasional dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP tahun 2022. Peringkat 2 terbanyak se-Jawa Tengah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mendukung visi dan misi Bupati Banyumas dalam melaksanakan fungsi menunjang urusan pemerintahan, khususnya di bidang pendapatan daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas dari sektor pajak daerah. Ya, ini dengan barisan yang sangat kreatif dan inovatif, payung yang lucu-lucu,
Kayaknya payungnya putih nih ya, pegawai. Suatu momen yang membanggakan bisa ikut turut membangun Kabupaten Banyumas. Woi, Bapeda, mana suaramu? Woi, Turangga! Manjanya mana? Banyumas! Yo rapat, yo rapat! Sana! Yo putar payungnya! Yo putar badannya! Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapeda Kabupaten Banyumas mengucapkan Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Bapak Insinyur Eko Prianto MT. Dibantu oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Bapak Insinyur Sumadyo Joko Suntandar MSI. Dengan Kepala Bidang Pajak Daerah 1, Bapak Adi Prasetyo Esa. Kepala Bidang Pajak Daerah 2, Sugeng Wahyanto Esa. Dan Kepala Bidang Perencanaan Banyumas Kasumanggaken. Baik Bapak Ibu yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang saat ini dipimpin oleh Dr. Wid, dan banyak prestasi yang dicapai dalam tahun sebelumnya, tahun 2022, yaitu pelayanan publik terbaik ketiga seprovinsi Jawa Tengah tahun 2022 oleh Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia. Dan juga kita akan memasuki eradikasi Frambosia di tahun 2022. Dan juga COVID kita semakin menurun dan cakupan imunisasi kita diharapkan 100%, dan sekarang vaksinasi COVID booster kedua sudah dilaksanakan dimulai di Kabupaten Banyumas. Kita tepuk tangan untuk Dinkes Kabupaten Banyumas. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Kita akan memberikan semangat untuk kita semua. Semangat pagi, 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 luar biasa. Wah! Dan kita akan memberikan salam germas. Salam germas, sehat, bugar, produktif, cegah stunting, itu penting. Ya, tepuk tangan semua. Kita akan mempersembahkan tarian yang akan diikuti oleh staf dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan ini adalah dinas menjadi tulang punggung penanggulangan COVID selama masa tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dengan prestasi bisa mengendalikan laju COVID-19 di Kabupaten Banyumas dan mendapatkan penghargaan nasional.
Ini adalah persembahan tari Germas. Iya, dengan lemah gemulai. Bapak-bapaknya juga ikut gemulai, ya, karena pegangnya adalah kipas ya. Tadi narap macora sita ya. Iya, ini adalah wujud dari partisipasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan luar biasa, seragam yang luar biasa, beskap khas Kabupaten Banyumas yaitu beskap kucing anjlok. Iya. Beskap kucing anjlok mempunyai arti bahwa kita orang Banyumas harus selalu waspada menghadapi tantangan, hambatan, rintangan dan juga tetap cakap untuk menangkap peluang ya, seperti kucing yang anjlok dari gelembungan ya. Orang anak persiapan acara kirap Palerman. Bapak Bupati dan segenap tamu undangan Forkompimda yang kami hormati, berikut adalah penampilan dari Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas. Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh beliau Bapak Insinyur Kristanta MSI beserta jajaran siang hari ini berkontribusi ikut memeriahkan hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-452 dengan slogan Tatak Tetek Tutup Ban Litbang. Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas sebagai garda terdepan untuk pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meneliti, memberikan satu rekomendasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang tepat sasaran, tepat guna dan juga tepat manfaat. Dibuktikan dengan keberhasilan dari Kabupaten Banyumas mendapatkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Semua itu tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekan dari Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas yang selalu memberikan rekomendasi yang tepat untuk setiap kebijakan yang akan diambil. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kontingen dari Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas dengan beliau pimpinan Bapak Insinyur Kristanta MSI beserta Ibu matur nuwun atas dukungannya, dan sekali lagi kami himbau agar tertib dan lancar setelah display. Bapak Ibu mohon dengan hormat untuk tidak membagikan payung ya. Buat MC-nya saja. Iya, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi crowded ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada seluruh pemirsa dan juga penonton untuk menjaga ketertiban penguripan. Banyumas sebagai banyu penguripan atau sumber kehidupan.
yang merupakan salah satu sumber cahaya bagi masyarakat Banyumas. Terinspirasi dari 7 sumber mata air pedesaan yang dikeramatkan dan yang dipercaya sebagai sumber kebagas kewarasan, digambarkan dengan 7 penari pembawa kendil pratolo. Air endut belerang dingin Kalibacin sebagai air yang dipercaya untuk pengobatan. Kemudian 7 pancuran air panas di Batu Raden yang diyakini sebagai sumber kekuatan jiwa. Tujuh pancuran air panas menambah tekad bagi masyarakat Banyumas untuk bisa membangun diri mandiri, berkreasi dan berinovasi. Kekuatan Banyu Perwitasari sebagai pencerahan atau cahaya terdapat di Pusering Banyumas. Di Pendopo, Kecamatan Banyumas ada sumber atau sumur emas sebagai pusering kemakmuran Banyumas, dan sebagai kekuatan yang maha dahsyat terdapat temburan aliran sungai, yaitu Sungai Serayu, Logawa, dan Sungai Mengaji dalam penyatuan aliran sungai di Surup Lawang, yang diartikan juga sebagai manunggaling kawulo Gusti, manunggaling Pak Bupati karo warga Banyumas, manunggale perangkat daerah karo masyarakat Banyumas, yang bersatu menjadi kekuatan alam dan jiwa manusia, menumbuhkan kemakmuran Gemah Ripah Loh Jinawi. Digambarkan pemain juga membawa pelapah daun pisang. Ini sebagai simbol bahwa Banyumas mempunyai kearifan lokal bagaimana memaknai kemanfaatan untuk semua, seperti motivasi pohon pisang yang setelah ditebang pun dia akan selalu tumbuh dan juga bisa menjadi gedebok, ya, menjadi punjering kehidupan dalam pewayangan, dedek madeg seperti Kabupaten Banyumas, tatak tetek tutup. Penari yang membentuk formasi bunga teratai sebagai simbol bunga yang kuat dengan segala situasi, menggambarkan keadaan masyarakat Banyumas pada saat ini dalam era pemerintahan Bapak Bupati, Bapak Husein, dan juga Bapak Wakil, Bapak Sadewa menuju kejayaan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dimpora Budbar Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Andes Aziz Kusmadani M.Hum sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten Banyumas. Mempunyai visi, yaitu mewujudkan masyarakat Banyumas yang berbudaya, berprestasi, dan kreatif. Adapun misinya adalah meningkatkan penggalian, pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan kebudayaan yang berkepribadian sebagai jati diri,
meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, dan olahraga tradisional, serta sarana prasarana olahraga. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh beliau Bapak Amrin Ma'ruf SOS MSI. Yang ikut BKAD Kabupaten Banyumas bersama-sama tim LKPD telah berhasil mewujudkan opini BPKRI dalam laporan keuangan daerah berupa wajar tanpa pengecualian sebanyak 11 kali. Luar biasa. Opini tersebut diterima oleh Pemkab Banyumas atas penilaian dari Kementerian Keuangan RI untuk pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya BKAD Kabupaten Banyumas juga berhasil menciptakan aplikasi sesuai dengan tugasnya berupa Simbada Satria Mas. Simbada Mas Satria. Iya, Mas Nison. Dan juga mempunyai kewajiban untuk mengelola kebijakan aset daerah. Berhasil membantu sertifikasi tanah sebanyak 1.300 sertifikat dan 654 bidang tanah Pemkab Banyumas. Tepuk tangan untuk BKAD Kabupaten Banyumas. BKAD. Ya, dengan semboyan BKAD hebat. Ternyata memang hebat, betul-betul hebat, tiada tandingan. Karena telah memperoleh prestasi-prestasi yang membanggakan, yang tidak akan bisa dicapai oleh yang lainnya dan sulit, yaitu memperoleh WTP sebanyak 11 kali. Luar biasa sekali.